sebesar-besarnya pada Bapak Ibu, juga teman-teman yang menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai acara, saya bacakan pantun dulu. Buah kecapi, buah pepaya, belilah 3 bawa ke sini. Selamat datang Bapak Ibu yang berbahagia dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang surat KPK yang tadi saya sampaikan, bahwa di sini disebutkan terkait dengan bagaimana KPK berupaya untuk mencegah dan mengendalikan gratifikasi di setiap lini. Upaya ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti kegiatan, aksi-aksi yang dilakukan, dan kinerja-kinerja yang dilakukan baik oleh KPK sendiri maupun UPG atau unit pengendalian gratifikasi yang ada di setiap unit kerja. Bisa di pemerintah daerah, bisa di pemerintah provinsi, bisa di kementerian, juga bisa di unit kerja seperti pemerintah daerah punya, bank-bank, dan lain-lain. Nah, mereka semua punya yang namanya unit pengendalian gratifikasi. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, semua kegiatan tersebut yang dilakukan oleh unit pengendalian gratifikasi ini terekam dengan jelas, dengan baik diinput dalam aplikasi yang namanya aplikasi Goal, gratifikasi online. Jadi di gratifikasi online itu setiap UPG merekam semua apa yang dilakukan dan dilaporkan ke KPK. Nah, begitupun Kabupaten Jombang. Jadi setiap awal tahun kita membuat rencana kerja yang ditandatangani oleh Ketua UPG. Kalau di Jombang Ketua UPG-nya Pak Inspektur, kalau di lain unit kerja sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing. Nah, di surat ini pula ada renja gratifikasi. Renja gratifikasi ini, renja UPG ini berpedoman pada surat ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana melakukan identifikasi titik rawan gratifikasi dan atau memahami resiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas kewenangan core business yang mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal pada instansi, termasuk bagaimana melakukan mitigasi resiko atas hasil pemetaan yang ada pada instansi dan melampirkan bukti pendukung upaya perbaikan. Mitigasi resiko itu istilahnya adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Bapak Ibu semua, ini adalah capaian dari UPG Kabupaten Jombang. UPG Kabupaten Jombang tahun 2021 kita mendapat nilai 97,5. Peringkat nasional ini diambil dari seluruh UPG yang ada, jadi dari UPG pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian, lembaga, termasuk BUMN, kita ranking 49. Nah, tahun 2022 hasil penilaian KPK kemarin yang keluar nilainya turun menjadi 89,88. Peringkat nasionalnya kita di peringkat 102.
Nah, di tahun 2023 ini, marilah kita berharap semoga capaian UPG akan lebih baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selama 2 tahun ini mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan UPG, termasuk mengikuti sosialisasi, termasuk melaporkan identifikasi tidak rawan gratifikasi yang telah dilaporkan setiap tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara gratifikasi, sudah banyak sekali literatur dan banyak sekali sosialisasi yang terkait dengan gratifikasi. Tapi paling tidak kami sampaikan bahwa apa sih gratifikasi itu? Kenapa gratifikasi itu dilakukan pengendalian, bukan pelarangan. Jadi saya tekankan kenapa gratifikasi itu dikendalikan, bukan dilarang. Karena gratifikasi itu ada gratifikasi yang dibolehkan dan ada gratifikasi yang namanya dilarang atau gratifikasi ilegal. Makanya KPK menyatakan bahwa program pengendalian gratifikasi, bukan program pelarangan gratifikasi. Nah, kenapa gratifikasi itu dibentuk adalah karena mungkin kita memahami sesuatu pemberian terkait dengan layan itu hanya sekedar ucapan tanda terima kasih pada awalnya. Dan pada dasarnya itu mungkin netral dan terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Namun ketika pemberian itu terjadi berulang kali dan seringkali menjadi kebiasaan, maka akan tercatat dalam alam bawah sadar kita. Nah, setelah itu jika mereka tidak memberi, kita malah meminta. Nah, ini yang kemudian yang disebut dengan gratifikasi ilegal. Makanya namanya adalah program pengendalian gratifikasi. Nah, dari situ yang terpenting adalah bagaimana hal-hal yang baik. Jadi yang namanya kegiatan-kegiatan adat istiadat itu jangan sampai diselundupi oleh hal-hal yang tidak boleh. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita bicara dari tentang gratifikasi, sudah banyak literatur bahwa gratifikasi itu adalah salah satu dari 7 jenis tindak pidana korupsi. Nah, ini sudah akhir-akhir ini sudah banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan gratifikasi yang sudah viral di akhir-akhir kemarin, termasuk di salah satu kementerian, di kabupaten, dan di luar Jawa dan lain-lain. Ini kemarin sudah viral dan ditindak. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian uang, rabat, diskon, komisi, pinjaman, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya. Nah, ini semua adalah gratifikasi. Jadi gratifikasi itu pemberian dalam arti yang luas. Nah, paling tidak kita mencatat ada 5 hal, paling tidak ada 5 hal yang membuat pengguna layanan, artinya mereka yang kita layani itu memberikan sesuatu ke kita. Nah, yang pertama adalah ketidakpercayaan dari penerima layanan. Kenapa ini muncul?
Karena mereka mungkin merasa kalau tidak diberi sesuatu tidak dilayani. Nah, ini yang dari KPK perlu dihilangkan. Kemudian yang kedua, karena ada anggapan bahwa layanan kita tidak transparan. Nah, ini yang kemudian walaupun ada SOP tapi tidak disampaikan kepada penerima layanan. Nah, ini yang harus kita sampaikan, kita sosialisasikan di depan-depan loket layanan bagaimana SOP-nya, berapa hari pelayanannya untuk menghilangkan hal seperti ini. Atau bisa jadi mereka menganggap bahwa kita memberi layanan itu tidak akuntabel atau tidak bertanggung jawab. Kemudian ada lagi faktor keempat, mungkin ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam memberikan layanan. Jadi tidak adil itu misalnya si A karena dekat, cepat, si B karena tidak dekat, tidak cepat. Nah, ini yang kadang membuat pengguna itu seolah-olah kudu ngene, kudu memberi. Nah, itu yang perlu dihilangkan. Atau kadang-kadang juga gratifikasi itu dilakukan bilangnya ikhlas. Nah, ikhlas mas, ini mas, kita dibantu ngurus KTP, oh ikhlas. Tapi di dalamnya ada agenda yang tersembunyi. Nah, ini yang dimaksud dari gratifikasi itu akar dari korupsi, karena sesuatu yang terbiasa sehingga kemudian kita tidak sadar bahwa itu termasuk gratifikasi. Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini hari Jumat, kita langsung masuk ke materi terkait dengan permintaan surat KPK. Bagi kami berharap Bapak Ibu semua nanti setelah mengikuti kegiatan hari ini, kami berharap laporan matrik Excel yang kami sediakan di-download di Bitly itu nanti diisi dan dikirimkan ke kami melalui aplikasi Srikandi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses identifikasi area rawan gratifikasi itu ada 3 tahap. Nah, 3 tahap ini adalah nanti yang pertama kita harus tahu bahwa titik rawan gratifikasi di masing-masing unit instansi. Nah, Bapak Ibu semua harus memahami core bisnis dari OPD Bapak Ibu semua. Contohnya misalnya DPM PTSP. DPM PTSP itu core bisnisnya adalah terkait dengan perizinan. ULP itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dispenduk Capil itu core bisnisnya adalah terkait dengan pelayanan kependudukan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami terkait dengan core bisnis utama. Jadi apa yang dilakukan oleh masing-masing OPD di tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengidentifikasi penyebab potensi titik rawan gratifikasi tersebut. Sekaligus menetapkan langkah penanganan mitigasi pada masing-masing area yang rawan tersebut. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kenapa harus dilakukan mitigasi. Bisa jadi misalnya seperti ini, gak mungkin di OBD saya ini terjadi gratifikasi. Gak mungkin itu bisa terjadi. Nah, ini tetap kita buatkan mitigasi resiko.
Misalnya, sudah perbumnya sudah gratis, layanan kependudukan, nggak mungkin ada orang memberikan gratifikasi kepada yang ada di pemberi layanan atau di masing-masing loket. Tapi kan eh, mungkin gratifikasi itu terjadi. Setidaknya untuk mengidentifikasi titik rawan gratifikasi di masing-masing unit suatu instansi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu harus memahami betul proses bisnis yang ada di instansi Bapak Ibu semua. Jadi pahami proses bisnisnya, menentukan fokus kerjanya, dan menentukan area-area yang rawan. Secara umum, area yang rawan dalam gratifikasi ini berkaitan dengan kewenangan-kewenangan tertentu yang dimiliki oleh pemberi layanan yang mengakibatkan adanya kepentingan dari pihak lain. Contohnya misalnya perizinan. Karena dia memberikan perizinan, dia bisa pihak lain yang menerima layanan perizinan bisa menjalankan usahanya. Nah, ini contoh-contoh terkait dengan awal bagaimana kita melakukan identifikasi di masing-masing unit instansi. Nah, ada beberapa area yang rawan untuk gratifikasi. Yang pertama adalah area kegiatan yang memberikan layanan kepada masyarakat, stakeholder, maupun layanan kepada pegawai di internal instansi. Area atau kegiatan yang bersifat memberikan layanan ini merupakan area yang rawan gratifikasi sebab masyarakat yang dilayani merasa terbantu atas layanan yang diberikan. Oleh sebab itu, masyarakat yang dilayani tersebut perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas yang memberikan layanan. Nah, bisa jadi mereka memberikan ucapan terima kasih. Atau juga pemberi layanan itu memberikan dalam bentuk lain, bentuk barang. Seperti uang, barang, atau fasilitas lainnya. Nah, contoh area yang rawan gratifikasi terkait dengan pemberian layanan ini, misalnya adalah pengurusan dokumen kependudukan, pemberian layanan kesehatan, pemberian layanan pendidikan. Walaupun sekarang sudah banyak yang online, jadi tetap saja nanti Bapak Ibu semua melakukan identifikasi. Atau juga terkait dengan layanan kepegawaian, kenaikan pangkat, promosi, mutasi, dan lain-lain. Ini adalah terkait dengan area yang rawan, yang nomor 1 terkait dengan pemberian layanan. Kemudian area yang kedua yang rawan terjadi gratifikasi adalah area yang terkait dengan pemberian izin atau persetujuan pada suatu instansi. Area ini merupakan area yang rawan gratifikasi karena tingginya benturan kepentingan pada area tersebut, sehingga dapat memacu pihak yang mengajukan izin untuk melakukan praktek gratifikasi sebagai bentuk ucapan terima kasih atas persetujuan yang diberikan, maupun sebagai bagian izin atau persetujuan tersebut. Nah, contoh dari area rawan gratifikasi ini adalah terkait dengan pemberian izin atau persetujuan di antaranya pemberian izin bangunan, pemberian izin usaha, persetujuan investasi, dan lain-lain.
Ini terkait dengan area yang kedua. Jadi area yang kedua itu terkait dengan perizinan. Kalau yang tadi terkait dengan layanan, area yang kedua terkait dengan perizinan. Kemudian area yang ketiga, ini adalah area yang rawan terjadi gratifikasi. Nah, ini adalah area yang bersifat pengawasan, yang memberikan pengawasan, yang melakukan evaluasi, yang melakukan monitoring, atau yang melakukan penilaian. Area ini merupakan area yang rawan terjadi gratifikasi karena tingginya benturan kepentingan, terutama karena pihak yang diawasi, pihak yang dievaluasi, pihak yang dimonitor, dinilai berharap agar hasil yang mereka terima baik atau sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, untuk memenuhi harapan mereka, pihak yang diawasi atau dimonitor atau dinilai berpotensi memberikan gratifikasi kepada pihak yang mengawasi, atau pihak yang mengevaluasi, atau pihak yang memonitor, atau pihak yang menilai tersebut. Nah, contoh area rawan ini adalah misalnya di inspektorat atau lembaga lain yang mempunyai fungsi yang sama dengan area yang ketiga. Jadi tidak harus inspektorat, misalnya pihak kecamatan yang melakukan evaluasi ke desa. Ini termasuk juga area rawan gratifikasi. Atau pihak-pihak lain yang mempunyai fungsi yang sama, seperti dinas teknis yang melakukan penilaian terhadap pengguna layanan, seperti perizinan dan lain-lain. Nah, area yang keempat ini adalah area pengadaan barang dan jasa. Area pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rawan gratifikasi karena tekanan vendor memiliki kepentingan yang sangat tinggi agar ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut memunculkan adanya intensi dari vendor untuk memberikan sesuatu kepada panitia lelang. Nah, ini contoh dari area yang keempat. Jadi karena mereka ingin menang, kemudian mereka punya kepentingan memberikan sesuatu baik sebelum maupun sesudah terjadinya proses pemilihan, proses pengadaan barang tersebut. Ini area yang keempat. Jadi dari kami memandang ada 4 area yang rawan. Bisa jadi 4 area ini bisa jadi satu area satu UPD, atau bisa jadi lebih dari satu area dalam 2 UPD, dalam 1 UPD, atau bisa lebih. Nah, kemudian bagaimana menentukan penilaian resiko? Jadi penentuan resiko itu kita hitung probabilitasnya atau kita hitung tingkat keterjadiannya. Jadi ada 5 level, ada tidak pernah terjadi, nilainya 1, pernah terjadi, jarang terjadi, sering terjadi, sangat sering terjadi. Nanti ini kita bisa bahas pada saat praktek pengisian di matrik Excel yang nanti saya bagikan, atau Bapak Ibu bisa download di link yang saya bagi tadi. Nah, untuk mengetahui penyebab titik rawan gratifikasi, nah ini penyebabnya, kita memetakan ada dua sebab. Jadi yang pertama, karena kurangnya pemahaman tentang gratifikasi
baik oleh pegawai di instansi maupun stakeholder. Stakeholder itu pengguna layanan dari instansi tersebut. Nah, kurangnya pemahaman ini tak jarang menjadikan gratifikasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau tidak salah. Adanya anggapan tersebut akan menambah besar potensi terjadinya gratifikasi. Kemudian yang kedua adalah karena kelemahan sistem pengendalian intern di area yang rawan gratifikasi. Nah, sistem pengendalian ini yang buat ya di masing-masing OPD dan yang bisa menjamin bahwa sistem itu berjalan sehingga mengurangi terjadinya yang tidak baik yang terjadi di sana. Nah, adanya kelemahan sistem pengendalian ini akan menyebabkan terjadinya potensi pelanggaran terhadap peraturan dan terjadi kecurangan. Tidak terkecuali adalah praktek gratifikasi. Contoh kelemahan sistem pengendaliannya dapat memperbesar potensi gratifikasi, misalnya ini contoh, adanya lemahnya pengawasan terhadap area yang rawan-rawan gratifikasi, atau tingginya intensitas pertemuan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan. Inilah kenapa KPK mendorong adanya aplikasi online. Jadi KPK mendorong adanya aplikasi layanan online. Karena dengan aplikasi layanan online ini akan mengurangi intensitas pertemuan antara pihak yang menerima layanan maupun juga pihak-pihak yang memberi layanan. Nah, ini dengan berkurangnya intensitas pertemuan ini akan mengurangi adanya gratifikasi. Ya, ini kan upaya. Walaupun kadang-kadang upaya itu masih ada hal-hal lain yang dilakukan untuk hal tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah ketiga adalah bagaimana menetapkan penanganan atau mitigasi pada masing-masing area tersebut. Nah, setelah melakukan identifikasi penyebab dari masing-masing area yang memiliki kerawanan, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan mitigasi pada setiap area tersebut. Nah, mitigasi tadi apa? Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya resiko. Nah, mitigasi ini didesain untuk menghilangkan penyebab sehingga diharapkan dapat menekan potensi gratifikasi karena penyebabnya juga ditekan. Contoh langkah mitigasi yang dapat menghilangkan gratifikasi diantaranya adanya pedoman atau regulasi yang terkait dengan layanan maupun gratifikasi. Jadi misalnya regulasi terkait dengan layanan kependudukan yang gratis, atau juga adanya perbub yang perkada yang terkait dengan bagaimana pengelolaan gratifikasi. Tadi saya sudah share di mana? Di link yang tadi dibagi itu perkada terkait dengan penanganan gratifikasi. Atau juga peningkatan infrastruktur seperti memasang CCTV pada area layanan publik. Karena ini adalah bagian dari pengawasan. Jadi karena kita merasa diawasi, kemudian kita merasa bahwa sulit untuk melakukan gratifikasi. Atau juga kita melakukan pemantauan audit atas area-area yang rawan gratifikasi. Nah, ini tugas dari masing-masing atasan atau setiap pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan atas audit terkait dengan hal tersebut. Lah nih, Contohnya misalnya terkait dengan misal ini, cek dokumen perizinan pada waktu-waktu yang
tidak tentu, tidak pasti, misalnya 2 bulan sekali, 2 minggu sekali dilakukan sampling. Ini contoh dari melakukan pemantauan pada atas area-area yang rawan gratifikasi. Atau juga mengembangkan sistem layanan online. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana pendaftaran, pembayaran, dan lain-lain, yang untuk meminimalkan tatap muka antara pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Atau juga mungkin mitigasinya adalah mengembangkan aplikasi pengaduan. Jadi kalau Bapak Ibu semua di OPD mungkin ada kotak saran yang manual atau membuat pengaduan melalui layanan telepon atau yang lain. Ini adalah bagaimana mengembangkan aplikasi pengaduan atau misalnya lewat WA atau apapun yang terkait dengan aplikasi yang memudahkan orang untuk mengadu. Karena dikhawatirkan pengaduan itu kalau salah salurannya itu bisa viral. Jadi orang tidak tahu mengadu kemana, akhirnya mengadunya ke YouTube. Nah, ini yang kemudian menjadi viral. Dan itu sudah beberapa kali terjadi di beberapa daerah. Mengapa? Karena mereka tidak tahu saluran pengaduannya itu kemana saja. Nah, selain itu juga perlu instansi itu meningkatkan kemampuan sistem pengendalian untuk mencegah terjadinya penerimaan gratifikasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita praktek terkait dengan bagaimana mengisi formulir 1 dan formulir 2 dalam pemenuhan identifikasi titik rawan gratifikasi. Monggo Bapak Ibu kalau sudah dibuka saja. Kalau misalnya sudah di print saja, enggak apa-apa. Saya share screen ya. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Iya, bisa. Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Angel. Masih kok angel. Mohon maaf ada gangguan itu peralatan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah download, ada 2 sheet, jadi 2 formulir, 1 formulir terkait dengan realisasi implementasi pengendalian gratifikasi, terkait dengan identifikasi titik rawan gratifikasi. Kemudian form kedua ini adalah form tentang mitigasi resiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil identifikasi titik rawan gratifikasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang nanti kami minta untuk dikirim dari masing-masing UPD yang nanti akan kita upload di goalnya KPK. Goal itu gratifikasi online, aplikasi gratifikasi online yang dipunyai oleh KPK. Nah, ini ada 10 kolom, yang masing-masing kolom itu
sudah ada keterangannya. Jadi ada nomor resiko, jenis kegiatannya, kemudian klasifikasi resiko, potensi terjadinya gratifikasi, probabilitas, dampak kerugian gratifikasi, level gratifikasi, penyebabnya, kemudian bagaimana sistem pengendalian dan pengawasan yang ada, termasuk juga bagaimana membuat rencana mitigasi atau perbaikan yang harus dilakukan. Nah, ini sudah ada kolomnya, ada penjelasan yang ada di bawahnya ini, Bapak Ibu nanti tinggal bisa membaca sendiri-sendiri terkait dengan penjelasan di masing-masing kolom. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya buat atau bisa dicontoh nanti oleh OPD atau nanti yang melaporkan. Jadi di sini ada instansi, nanti instansi adalah instansi Bapak Ibu semua. Kalau misalnya kecamatan, itu kecamatan Samben atau kecamatan Jombang atau monggo atau dinas apa yang ada di sini. Nah, ini yang kemudian waktu monef adalah semester 1. Nah, ini saya buat contoh, ini adalah kegiatan di DPMPTSP. Bahwa satu pelajar nomor resiko 1 ini karena menyesuaikan dinasnya, nanti jenis kegiatan yang berpotensi gratifikasi. Bapak Ibu bisa menulis di sini adalah disesuaikan dengan jenis layanan Bapak Ibu semua yang ada di masing-masing OPD, proses bisnis utama di OPD. Jadi saya sampaikan adalah proses bisnis utama di OPD. Kalau misalnya di perizinan adalah pemberian perizinan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, kota. Kalau misalnya di ULP, ini terkait dengan pengadaan. Kalau misalnya di kecamatan, misalnya terkait dengan layanan kependudukan. Nah, klasifikasi resiko ini Bapak Ibu bisa melihat tadi saya sebutkan ada 4 klasifikasi resiko. Bapak Ibu bisa memilih terkait dengan resiko yang terjadi di masing-masing OPD Bapak Ibu. Misalnya pelayanan perizinan, pelayanan pengadaan, pelayanan kepada masyarakat, atau misalnya layanan kepada OPD, misalnya di BPKD, atau layanan kepegawaian, misalnya layanan di BKPSDM. Ini jenengan bisa melihat klasifikasi resiko yang tadi ada 4 tadi. Nah, kemudian di kolom 4 ini adalah bagaimana potensi terjadinya gratifikasi. Potensi. Jadi misalnya pengguna layanan tidak lengkap dalam mengurus persyaratannya, sehingga kemudian dia memberikan hadiah sesuatu kepada petugas loket sebagai bentuk ucapan merasa dibantu dalam pengurusan perizinan. Ini contoh. Tentu saja Bapak Ibu ya. Tentu di OPD-OPD ini bisa berbeda. Atau juga misal di ULP, penyedia memberikan hadiah sebagai imbalan terima kasih karena dibantu memenangkan tender dan lain-lain. Atau juga masyarakat memberi hadiah petugas loket sebagai imbalan terima kasih karena dibantu percepatan layanan. Misalnya SOP
membuat KTP itu umpama 2 hari, sekarang menjadi 1 jam selesai. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin terjadi. Saya sebutkan contoh-contoh. Nah, bagaimana probabilitas atau kemungkinan terjadinya gratifikasi, potensi terjadinya gratifikasi. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ini 4, 3, 12, kenapa ini 4, kenapa 3, kenapa ini 12. Ini adalah, kalau yang 4 ini adalah sebutan tingkat kemungkinan gratifikasi. Kemudian yang kelima inilah dampak yang mungkin muncul. Kalau yang 12 ini adalah perkalian antara kolom 4 dan kolom 5 dan kolom 6. Maaf, ini salah saya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat keterangan apa itu 4, apa itu 3 di bawah. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana penilaian terhadap kolom 5 atau probabilitas. Misalnya 4 itu berarti sering terjadi. Jadi Bapak Ibu menilai di tempat Bapak Ibu itu sering terjadi orang itu memberikan sesuatu kepada petugas loket atau petugas layanan karena merasa dibantu dalam proses yang mereka ajukan. Nah, dampak kerugian ini ada di kolom 6. Penjelasan angka itu 1 tidak berarti kecil, sedang, besar, dan bencana. Nah, ini 3 berarti sedang. Tingkat resikonya sedang. Misalnya orang mengurus perizinannya kecil-kecil tidak beresiko, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di Bapak Ibu semua. Saya sampaikan ini adalah contoh-contoh yang mungkin terjadi di OPD Bapak Ibu semua. Nah, ini kolom 7 ini adalah kolom terkait dengan level resiko. Level resiko 12 ini yang dimaksud adalah ada di bawah. Resikonya sangat tinggi. Nah, atau mungkin juga 9. Ini resikonya sedang. Atau 6 ini termasuk resikonya sedang. Nah, tadi saya sampaikan juga di paparan terkait dengan faktor penyebab. Faktor penyebab tadi kita klasifikasikan 2, yaitu misalnya terkait dengan kurangnya pemahaman terkait dengan gratifikasi atau kurangnya sistem pengendalian internal. Misalnya begitu, ini misal Bapak Ibu bisa membuat penyebab yang lain terkait dengan kegiatan ini. Kemudian bagaimana sistem pengendalian dan pengawasan yang ada. Ini bisa jadi kalau misalnya terkait dengan gratifikasi, sudah ada Perbub tentang pedoman pengendalian gratifikasi. Atau juga pengendalian yang sudah ada di PTSP, misalnya ada keputusan kepala dinas tentang SOP pelayanan. Atau juga bisa jadi di sini itu bisa dimasukkan misalnya, ini misalnya ya, sudah ada CCTV. Nah, ini kita bisa menambah di sini. Nah, ini misal. Nah, kalau sudah ada di sini berarti di rencana mitigasi bisa kita hapus di sini. Karena sudah ada CCTV di sini. Ini adalah contoh-contoh yang terjadi di OPD-OPD yang Bapak Ibu semua.
Nah, ini tolong disesuaikan dengan apa yang ada di tempat jenengan semua. Kemudian format yang kedua adalah formulir tentang mitigasi resiko. Nah, mitigasi resiko ini, mohon maaf tadi saya contohnya dua, yaitu perizinan dan kependudukan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Misalnya perizinan. Tadi kan peristiwa resikonya kan terkait dengan perizinan. Nah, ini diambil atasan melakukan sampling terhadap dokumen perizinan. Ini Bapak Ibu bisa mengambil di kolom 3 ini, bisa mengambil di formulir sebelumnya, di formulir 10. Nah, kemudian kenapa ini dipisahkan tadi di formulir 10 jadi satu? Karena ini nanti tergantung pada Bapak Ibu bagaimana melakukan mitigasi resikonya. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan mitigasi tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa menulis orangnya, bisa menulis jabatannya, monggo saja ini kita sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan semua. Contohnya seperti ini, terkait dengan perizinan, tadi saya sampaikan bahwa identifikasi resiko perizinan adalah adanya pengguna layanan yang memberikan sesuatu kepada petugas loket. Nah, bagaimana proses pencegahannya atau mitigasi resikonya? Ini bisa dilakukan dengan satu, atasan melakukan sampling. Jadi siapa yang bertanggung jawab di situ, misalnya kepala bidang. Dia melakukan sampling terhadap dokumen pengajuan perizinan yang dilakukan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, misalnya dilakukan tribulanan. Misalnya, ini kita buat misalnya. Kemudian progres tindak lanjutnya, misalnya kalau sudah 4 tribulan berarti 100%. Nah, hasil yang diharapkan setelah perbaikan, ternyata setelah dilakukan sampling tidak ada lagi seperti yang tadi di resiko itu. Maka di sini disebutkan bahwa resiko atau mitigasi yang dilaksanakan sudah berhasil sehingga sudah selesai. Atau juga misalnya memasang titik-titik layanan CCTV di titik-titik layanan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, misalnya PPK, pejabat pembuat komitmen. Deskripsi kegiatan pemasangan CCTV dilaksanakan di bulan Oktober. Mungkin ini perubahan. Nah, kalau misalnya ini kita buat sekarang berarti belum ada tindak lanjut karena progresnya masih 0. Nanti di bulan Oktober baru kita bisa progres itu 100%. Nah, ini berarti nanti masih tinggi nilainya, nilai resikonya karena kita buatnya sekarang. Nah, keterangannya belum selesai. Atau juga mungkin Bapak Ibu semua melakukan mitigasi dengan cara melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan. Nah, siapa yang melakukan? Ya bidang yang mengurusi layanan. Di mana melakukan sosialisasi bisa dilakukan di media sosial, bisa di Instagram, atau juga bisa membuat selebaran atau
tempel-tempelan atau banner yang ada di depan loket. Nah, apakah itu sudah dilakukan? Jika sudah dilakukan berarti progresnya 100%. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, ini Bapak Ibu yang bisa menilai dengan setelah itu apakah masih terjadi gratifikasi atau tidak. Kalau tidak terjadi berarti resikonya kecil, dampaknya juga kecil. Bisa dianggap selesai. Atau juga mungkin dalam mitigasi resiko itu Bapak Ibu melakukan internalisasi terkait dengan gratifikasi. Nanti siapa yang melakukan, siapa PIC-nya, umpama sekretaris umpamanya. Nah, lalu kapan dilaksanakan? Dilaksanakan pada saat rapat dinas bulanan. Karena internalisasi ini adalah untuk seluruh pegawai yang ada di OPD-nya masing-masing, bisa dilaksanakan setiap bulan. Atau juga mungkin bisa ditulis dilaksanakan pada saat apel kerja. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa memperkirakan terjadinya mitigasi dan nilai yang bisa diberikan terkait dengan proses pelaksanaan mitigasi identifikasi titik rawan gratifikasi. Ini yang kedua terkait dengan pelayanan kependudukan, hampir sama dengan yang tadi, mitigasi resikonya. Ini ada ULP juga tadi tidak saya buat contoh tadi terkait dengan pengadaan. Demikian Bapak Ibu semua, pada pertanyaan Mas Giring, monggo. Terima kasih Pak Eko. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Dari serangkaian materi yang disampaikan sama Pak Eko, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami rangkum sedikit untuk memudahkan kita untuk memahami gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita pahami ada 5 hal penyebab terkait masalah penerimaan adanya gratifikasi. Yang pertama adanya ketidakkepercayaan, layanan yang tidak transparansi, tidak akuntabel atau kurangnya tanggung jawab. Dan keempat dengan adanya ketidakadilan. Yang kelima tadi, mohon maaf Pak Eko, yang kelima tadi Pak Eko. Saya itu tinggal saya. Kadang-kadang kita itu ikhlas, merasa ikhlas. Saya agak tertarik dengan kata-kata itu, makanya saya minta Pak Eko untuk ngulang lagi. Terus yang kedua terkait masalah tahapan identifikasi area rawan gratifikasi. Yang pertama yang menjadi inti dari kita suruh mengisi 2 form tadi. Ya. Yang pertama untuk mengetahui atau mengidentifikasi titik rawan gratifikasi di unit panjenengan. Di sana ada 4 area yang harus menjadi perhatian, di mana pada waktu implementasi pada tahap yang pertama itu kita bisa menuangkannya pada form identifikasi pada tabel 1 sampai tabel 7 sehingga muncul levelnya. Tahapan yang kedua itu adalah identifikasi atau penyebab potensi terjadinya gratifikasi. Nah, ini ada 2 hal yang menjadi titik perhatian kita. Yang pertama adanya kurang pemahamannya kita, dan yang kedua terkait masalah kelemahan atas pengendalian, di mana untuk menerapkan di dalam form identifikasi resiko itu berada pada tabel yang ke-8. Untuk tahap yang ketiga kita lakukan mitigasi atau langkah penanganan. Nah, ini di dalam form identifikasi bisa kita masukkan ke dalam tabel nomor 9 dan nomor 10. Selanjutnya setelah kita melakukan tahapan-tahapan tersebut, kita akan menarik ke tabel mitigasi resiko yang telah disampaikan Pak Eko. Jadi antara 2 tabel terkait masalah identifikasi dan mitigasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena itu saling berkesinambungan.
yang menjadi di awal tadi disampaikan yang menjadi perhatian kita bersama bahwasanya terkait masalah capaian UPG kita Kabupaten Jombang mengalami penurunan, di mana pada tahun 2021 kita memiliki peringkat yang cukup prestisius di tahun 2021, di mana kita pada peringkat nasional di peringkat 49 dengan nilai 97,5. Di tahun 2022 kita mengalami penurunan peringkat di peringkat ke-102 dengan nilai 89,80. Nah, menyampang di tahun 2023 ini masih ada kesempatan, ada waktu, monggo bersama-sama kita berupaya meningkatkan capaian kita. Semoga di tahun 2003 ini bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Nah, dari yang disampaikan Pak Eko dari tadi kayaknya saya lihat Bapak Ibu kelihatan sangat semangat sekali nggih. Semangat di sini karena masih pagi atau karena gimana juga enggak tahu, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan Bapak Ibu kepada Pak Eko selaku narasumber. Bagaimana sih cara menentukan kemungkinan dan dampaknya, mitigasi itu yang seperti apa sih? Kalau ada yang ditanyakan monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada, karena selepas ini ada beberapa hal yang harus jenengan penuhi untuk melakukan pengisian form terkait masalah identifikasi sama mitigasi resiko. Monggo Bapak Ibu. Kayaknya sudah paham semua ini. Ini paham atau gimana saya juga tidak. Kayaknya Ibu dari Bandar Kedung Mulya ini kayaknya suka ini, semangat ini kayaknya. Kayaknya kita tunggu nanti cepat selesai. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada sebelum Bapak Ibu menanyakan kepada Pak Eko, ada satu pertanyaan Pak Eko. Ini yang menjadi pertanyaan unek-unek saya sebenarnya. Kalau kita dari kemarin itu sebenarnya kita mengerjakan manajemen risiko terkait operasional, terkait FCP, terkait identifikasi titik rawan gratifikasi di sini. Semua itu sebenarnya dalam rangka untuk penanganan adanya sebuah resiko. Kalau di resiko operasional terkait masalah pelaksanaan program kegiatan, terkait masalah FCP juga terkait masalah fraud, kalau ini terkait masalah gratifikasi. Pertanyaan yang menggelitik bagi saya Pak Eko, apakah form yang dari ketiganya itu bisa nggak dijadikan satu kesatuan supaya kita jauh lebih mudah untuk menganalisanya? Monggo Pak Eko, itu aja. Mungkin disambung sama teman selanjutnya. Terima kasih Pak Giri. Sebenarnya terkait dengan penugasan yang sering kita lakukan terkait dengan manajemen resiko itu banyak sekali, terutama manajemen resiko program kegiatan, kemudian manajemen resiko terkait dengan kecurangan, ada manajemen resiko terkait dengan integritas yang sekarang kita bahas ini manajemen resiko integritas, bagian daripada manajemen resiko integritas. Ada juga yang namanya manajemen resiko SPB. Banyak. Ada di Pusmas juga ada manajemen resiko. Bahkan kemarin saya di Pramuka ternyata juga ada manajemen resiko terkait dengan di Pramuka itu juga ada. Nah, banyak sekali. Kalau mau disatukan bisa saja. Sebenarnya aplikasi itu kan tinggal kita buat saja. Tinggal difilter. Karena pada prinsipnya manajemen resiko ini sama saja pada prinsipnya. Cuma ini fokusnya di mana? Ini fokusnya terkait dengan program kegiatan. Ini fokusnya terkait dengan kecurangan. Ini fokusnya terkait dengan
gratifikasi. Ini fokusnya terkait dengan layanan di Puskesmas. Banyak ini fokusnya terkait dengan kepramukaan. Banyak kok. Jadi jangan kemudian, ini enggak, semua sama. Semua ada, tinggal mungkin kalau disatukan dalam satu format yang sama, mungkin bisa. Tinggal kita minta bagian apa namanya, penyedia untuk membuatkan aplikasi ben gak gawe gitu ya Pak Kiri, jadikan satu gitu. Bisa ini. Sangat bisa sekali Pak Dir. Sudah ada beberapa rektorat yang membuat aplikasi terkait dengan hal tersebut. Demikian mungkin Pak Giri. Terima kasih Pak Eko. Jadi sebenarnya kalau kita dari penjelasan dari Pak Eko, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya pada saat kita itu sudah memahami bagaimana alur pola berpikir kita terkait masalah bagaimana mengidentifikasi risiko, bagaimana kita itu menetapkan langkah-langkah penanganannya, entah itu manajemen risiko operasional, entah itu titik rawan gratifikasi, entah itu penerapan fraud control plan, itu bisa kita gunakan sebagai alur berpikirnya selama kita memahami bagaimana alurnya. Nah, senyamang masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Karena kayaknya nggak ada yang bertanya. Ini sepertinya sudah paham semua Pak Eko. Jadi kita patut bersyukur bahwasanya apa yang disampaikan Pak Eko bisa diterima sepenuhnya sama Bapak Ibu dan juga menjadi perhatian kita bersama untuk memenuhi kebutuhan atas form pengisian identifikasi titik rawan gratifikasi dan mitigasi sebagai salah satu bentuk pemenuhan atas surat dari KPK yang diberikan kepada kita. Sebagai rasa terima kasih kita kepada narasumber, monggo minta aplaus Bapak Ibu kepada narasumber. Ya. Terima kasih Pak Eko. Demikian, ini sudah Pak Eko? Belum, bentar. Oh, mau foto dulu? Oh bisa. Ya, Pak. Mau foto dulu Pak Eko? Foto boleh, ayo Mas, foto Mas. Itu apa namanya? Sebelum kita foto dulu, nggih. Bapak Ibu semua, kalau terkait dengan konsultasi, terkait dengan gratifikasi atau penugasan yang terkait dengan pemenuhan surat KPK tersebut, Bapak Ibu bisa menghubungi WA saya, jadi 085 101 1808. Sudah saya share di chat. Sebelum kita mulai, kembali saya mengingatkan, sebelum kita akhiri, kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, sama dengan surat kami sebelumnya, bahwa kami mohon Bapak Ibu semua nanti membuat formulir yang tadi. Kalau di surat kami itu, di surat formulir lampiran 2 dan 3 nanti dikirimkan ke Inspektorat Jombang paling lambat tanggal 5 Juni melalui aplikasi Srikandi. Jadi formulir yang tadi, formulir 1 dan 2 tadi yang ada di saya jelaskan di Excel tadi. Ini terakhir, sebelum teman-teman menyiapkan foto kegiatan dokumentasi pada pagi ini, terakhir pantun dari saya, buka laptop di pagi hari, dipakai untuk mengetik surat, berakhir sudah acara hari ini,
semoga memberi manfaat. Yeay. Mari tingkatkan pelayanan tanpa gratifikasi. Demikian, mohon nanti Pak Giri membuat menutup acara. Sebelum menutup acara mungkin kita foto dulu sebagai bahan laporan kami terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Monggo teman-teman dari yang bertugas silakan. Oke. Untuk pengambilan dokumentasi nanti per slide nanti saya hitung 1, 2, 3 ya. Oke. Untuk pengambilan yang pertama 1, 2, 3. Alhamdulillah tampilan dari sini kelihatan keren-keren semua ini. Untuk berikutnya Bapak Ibu. Oke, saya hitung ya. Ambil pose yang paling cantik dan paling ganteng Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Itu demikian. Oh masih ada. Oh sampai 4 halaman. Oh, cuma 2 ini. Oke. Ini saya lanjutkan yang ketiga Bapak Ibu. Monggo siap-siap pose yang paling menurut jenengan paling monggo 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Sudah semua nggih? Terima kasih Bapak Ibu. Tadi Pak Eko sudah membaca pantun 2, sementara saya kayaknya kok belum. Coba nanti saya tadi coba searching di Google, mungkin ada bisa membalas Pak Eko. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Banyak domba di dekat lembah. Cakep. Semoga kerja kita mendapat berkah supaya hidup lebih indah. Amin. Nggih, Pak Giri. Ini demikian serangkaian acara kita pada pagi hari ini dapat kita lalui dengan lancar. Kita patut mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak narasumber Bapak Eko dan seluruh peserta sosialisasi yang telah mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan selesai. Dan harapan kami semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita manfaatkan dan bisa kita gunakan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Dan harapannya juga memberikan sumbangsih supaya menuju Indonesia hebat, khususnya Jombang bebas korupsi. Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Absensi ya. Mungkin Bapak